Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibunda, para akhwat yang solehah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya kepada semua yang telah membantu terlaksananya majelis mulia ini. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan fid dunya wal akhirah. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga berkat majelis ini kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Jadi orang yang Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, yang Allah jauhkan dari segala kemaksiatan. Dan semoga dengan majelis ini Allah bimbing kita untuk membuat perubahan-perubahan baik, yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik bertambah baik. Dan semoga Allah terus menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah kita laksanakan, kita lakukan. Ya Allah jaga keimanan kita, Allah jaga akhlak kita, sehingga nantinya kita bisa menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di majelis mulia ini. Kita masih berada di bulan mulia, di bulan Dzulhijjah yang merupakan akhir bulan di tahun Hijriah. Jadi Dzulhijjah itu adalah akhir bulan terakhir. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Muharram, yang Muharram tersebut merupakan bulan pertama di tahun Hijriah. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah, dan memang masalah ketetapan tahun baru Hijriah itu bukan terjadi di zaman Nabi. Kalau masalah bulan-bulannya itu memang sudah ada. Jauh sebelum Nabi Muhammad diutus pun bulan-bulan Arab itu sudah ada. Ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, ya. Itu sudah ada. Hanya ketika di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ada inisiatif dari beliau dan para sahabat waktu itu untuk menetapkan atau membuat tahun yang berbeda dari orang-orang kafir. Jadi tidak ingin mengikuti orang kafir dalam urusan tahun. Sehingga Sayyidina Umar itu di dalam surat menyuratnya itu tidak menggunakan tahun Masehi, dikarenakan girohnya beliau, cemburunya beliau, tidak ingin memasukkan apapun yang berkaitan dengan orang-orang kafir di dalam urusannya. Sehingga akhirnya menyulitkan juga, karena memang dalam surat-surat negara itu butuh tanggal tahun. Akhirnya dirapatkanlah untuk menetapkan tahun Hijriah, sehingga akhirnya ditentukan yang menjadi tahun bulan pertama itu apa. Lalu kenapa kok Muharram yang dipilih, ya. Awalnya dipilih tahunnya dulu dimulai dari apa, dari peristiwa apa. Dimusyawarahkan, ada banyak usulan yang masuk. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau tahun Hijriah dimulai dari dilahirkannya Rasulullah. Ada yang mengusulkan gimana kalau dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Lalu banyak usulan, di antara juga termasuk hijrahnya Nabi. Ada yang mengatakan setelah Fathu Makkah. Akan tetapi akhirnya dari usulan-usulan tersebut yang dipilih adalah dimulai tahun hijrah itu dari hijrahnya Rasulullah SAW. Karena hijrah itu ada makna perpindahan. Ada makna pindah dari tempat yang tidak baik menuju kepada suatu tempat yang baik. Hijrah, dan hijrah itu memang menjadi awal terbentuknya negara Islam, awal terbangunnya kekuatan Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi bisa membangun satu kekuatan masyarakat Muslim, satu negara, dan akhirnya subhanallah dari situlah dimulai kebangkitan Islam, sehingga akhirnya Islam pun bisa menguasai semua jazirah Arab dan juga
merembet kepada banyak tempat gitu ya. Ya kan dimulainya dari situ peristiwa hijrah. Sehingga akhirnya dianggap itu menjadi suatu peristiwa yang sangat penting, maka dimulai dari mulai hijrahnya Nabi itu sebagai tahun pertama Hijriah. Sehingga mereka kalau kita baca sejarah 1 tahun sebelum hijrah, setahun sesudah hijrah, itu biasa ya. Jadi hijrah itu menjadi patokan. Yang hijrah itu terjadi di tahun jadi 13 tahun Nabi itu berdakwah di Makkah, baru setelah itu Nabi hijrah ke Madinah. Jadi sekitar tahun ke-14. Karena Nabi itu berdakwah hanya 23 tahun saja. Dakwah Nabi di Makkah dan Madinah hanya 23 tahun saja. Jadi yang banyak malah di Mekah. Di Madinah hanya 10 tahun, akan tapi 10 tahun itu luar biasa, penuh berkah. Situlah mulai kebangkitan Islam. Lalu dimulainya Muharram menjadi bulan pertama karena apa? Karena di bulan Muharram itu ya, di bulan Muharram itu mepet dengan Dzulhijjah. Di Dzulhijjah orang-orang muslim berkumpul untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga informasi akan adanya tahun hijriah itu mudah untuk disampaikan. Sehingga akhirnya dipilihlah waktu itu Muharram itu ya, karena berdekatan. Ya ini ada riwayat menceritakan seperti itu. Intinya yang jelas kita sudah punya tahun hijriah. Kita punya tahun baru sendiri. Artinya kita harus bangga dengan tahun baru Islam. Jangan sampai kita ngakunya umat Nabi Muhammad tapi kok kita masih dompleng. Artinya kita masih lebih senang dengan tahun Masehi. Dan memang ya unik. Kadang termasuk umat Islam sangat sedikit sekali yang bangga dengan tahun Hijriah, atau bahkan mungkin mengenal tahun Hijriah, itu lebih banyak yang tidak tahunya. Kadang kalau disuruh ngafalin bulan Masehi, Masya Allah, Januari, Februari, Masya Allah, lancar banget. Tapi giliran kalau ditanya Hijriah, bulan apa ini? Masih mikir dulu. Habis ini bulan apa? Ngitung dulu. Tapi kayaknya di sini enggak beda. Ya. Makanya ayo buat perubahan. Jadi kan kalender Hijriah tuh jadi kalender favorit kita. Ya, kalender favorit. Ya mungkin ya kita karena memang kita berada di negara Indonesia, sehingga kadang mungkin aturan kerja dan sebagainya masih menyesuaikan dengan kalender Masehi. Akan tetapi ayo kita mulai buat perubahan-perubahan yang menunjukkan kebanggaan kita dengan tahun baru Hijriah. Dimulai apa? Jangan ikut-ikutan tahun baru Masehi. Itu yang paling penting. Karena di situ ada syiar orang-orang di luar Islam. Ada syiarnya orang di luar Islam, satu paket dengan acara sebelumnya. Maka dari sekarang ini anak kita ayo mulai kita gaungkan, nah sebentar lagi tahun baru Hijriah loh ya, tahun baru Hijriah loh ya. Sebut. Emangnya ada apa Bu? Oh, ini tahun baru Islam, bangga dong kita punya tahun baru sendiri. Banggakan di anak-anak kita, banggakan di keluarga kita, gaungkan ini. Bukan untuk apa? Dan jangan bilang ini bid'ah. Tapi di zaman Nabi gak pernah tahun baruan cek. Soalnya di tahun baru Nabi juga gak pernah ada perayaan tahun baru Masehi juga. Ya, akan tetapi saat ini perayaan Masehi itu benar-benar menjadi suatu perayaan yang dielu-elu dan yang termasuk banyak mengikutinya, meramaikannya malah umat Islam. Umat Islam, sehingga kalau tidak digaungkan tahun baru Islam, akhirnya orang nanti semakin tidak kenal dengan tahun baru Islam, semakin ramailah yang ikut meramaikan tahun baru Masehi. Sehingga memang perlu, dan ini jangan dikatakan bid'ah. Tidak dilakukan Nabi bukan berarti terlarang untuk dilakukan. Karena namanya untuk dakwah itu kita harus mencari celah. Di zaman Nabi tidak ada mikrofon. Di saat ini kita butuh. Di zaman Nabi tidak ada radio. Saat ini orang Islam butuh. Di zaman Nabi tidak ada televisi. Tapi akhirnya kita harus membuat gebrakan untuk masuk dalam televisi. Karena saat ini banyak televisi-televisi yang mengajarkan kebatilan. Nah, lihat. Jadi kita butuh untuk menyaingi. Jadi jangan langsung, karena untuk menghalau orang-orang melakukan perayaan tahun baru Masehi itu nggak mudah. Ibarat kalau itu airnya udah kenceng banget, aliran airnya udah deras banget, terlalu deras. Kalau kita tiba-tiba hanya sekedar menghalang di depannya supaya air itu tidak membahayakan, ya kita yang kedorong. Jangan tahun baru Masehi, jangan tahun baru Masehi. Ya, mereka merasa ya ini sudah biasa kok, tiap tahun kok, semuanya banyak yang ikutan kok. Sehingga kalau kita hanya menghalangi susah. Makanya
Caranya gimana? Ya sama pernah kami sampaikan. Kadang untuk berdakwah itu kalau kita main menghalang di depan ya kita yang kedorong. Caranya gimana? Bikin aliran beda dong. Kalau air terlalu deras di satu arah, maka bikin aliran beda, bikin jadi dua, supaya minimal kalau air itu tidak berada di satu jalur. Kalau sudah terbagi air itu, maka nggak terlalu deras lagi. Ibaratnya begitu loh. Sehingga gimana? Ya kita menghalangi nggak bisa, maka kita alihkan. Kita ramaikan tahun baru Hijriah. Minimal gimana? Minimal anak-anak kita yang sudah tahu tentang tahun baru Hijriah, giliran tahun baru Masehi nggak pusing lagi dia. Saya sudah kok, gitu loh. Saya sudah merayakan tahun baru kok. Ada kebanggaan juga di dalam dirinya. Islam punya tahun baru, ngapain saya ngerayain tahun barunya orang? Lihat. Jadi seperti itu. Ya ini tugas kita para ibunda yang solehah. Banggakan anak kita dengan tahun baru Hijriah. Kenalkan mereka, itu yang pertama. Yang kedua apa? Mulai buat perubahan. Ini sering kami ingatkan sebenarnya, tapi nggak tahu diamalin atau enggak ini. Ulang tahun anak kita, buat perubahan. Ulang tahun anak kita. Tahu nggak pada ulang tahun Hijriah anak-anaknya? Kalau belum cepetan nyari. Biar mereka bangga. Ternyata siapa tahu ulang tahun anak kita berbarengan dengan hari kelahirannya Rasulullah. Oh lihat, bangga. Ya Allah, ternyata aku tuh lahirnya di 12 Rabiul Awal, kayak hari lahirnya Nabi Muhammad. Lihat. Kan seneng kayak gitu. Atau ternyata kok subhanallah terlahir di hari bulan-bulan istimewa. Ada yang ternyata lahirnya di bulan Ramadan. Ada yang lahirnya ternyata berbarengan dengan tahun baru Hijriah 1 Muharram. Lihat, ada kebanggaan di dirinya. Rayakan itu. Jadi ada bangga dengan perayaan Hijriah. Makanya perlu anak kita mungkin dibuat perubahan. Nanti kita diem-diem pas waktu hari lahirnya, nak, bikin masakan yang enak gitu kan, atau mungkin kirim masakan ke teman-temannya, undang temannya ke rumah, bikin acara syukuran untuk anak kita. Anaknya bingung, acara syukuran apa? Ulang tahunmu sayang. Loh Bu, ulang tahun saya kan bukan nanti di bulan ini misalnya. Bulan 1, 2, 3, 4 atau berapa. Katanya, loh itu Masehi, ya ini Hijriah nak. Jadi ulang tahun Hijriahmu ini adalah bulan ini. Lihat, ada kebanggaan. Dan nanti teman-temannya mungkin, loh kan kamu bukan bulan ini, kata temannya. Mungkin temannya akan bertanya, bilang ini ulang tahun Hijriahku loh ya. Lihat, ada syiar. Gak taunya akhirnya anaknya minta ke mboknya, teman-temannya itu minta, Bu itu kemarin ngerayain ulang tahun Hijriah. Bangga dong. Kenapa kita orang Islam tidak bangga? Hal itu kayaknya sepele. Tapi ternyata kalau kita laksanakan, ada kebanggaan kepada syariatnya Nabi Muhammad, ada kebanggaan kepada Islam, itu tanda iman. Itulah, tanda iman, jangan dianggap remeh. Maka kami sendiri, terus terang, kami sama Buya, ulang tahun Masehinya sama. Ya. Jadi kalau sama Buya itu kebetulan, nggak sengaja juga, tahunya waktu mau nikah. Ya, kalau ternyata hari lahir kami sama Buya tuh secara Masehi sama. Sehingga dulu karena bareng, anak-anak pikir ini suatu yang unik. Sehingga kami kadang paling sering dikerjain. Di tanggal hari lahir kami sama Buya itu kami paling sering dikerjain. Bulan ini, tapi sudah lewat. Dan kami nggak woro-woroin juga. Akhirnya ya memang anak-anak ngelihatnya dari sisi barengnya itu loh. Dari sisi bareng, sehingga kalau ngerjain kayaknya enak sekaligus gitu loh. Sehingga kami kadang moro-moro dikerjain, suruh naik kuda, suruh naik odong-odong, macam-macam. Cuma akhirnya Buya ngamuk, nggak boleh sama Buya, nggak usah dibanggain, ini Masehi. Walaupun memang ya kebetulan sama, Hijriahnya beda, Masehinya yang bareng. Aja sudah, akhirnya ya dirubah, ulang tahun yang Masehi tidak dirayakan lagi, nyari lagi anak-anak waktu lain. Hanya dipilih hari pernikahan. Kalau pernikahan kan pasti bareng. Ya ambil hari Hijriah, hari pernikahan waktu di bulan Hijriah. Ya sudahlah kalau memang gitu ya wis lah. Ya namanya kalau mungkin kalau nggak ngerjain gatel lah ya sudah wis turutin. Nah, artinya ya kadang perlu. Awalnya ya kita pertama ya sudah anak-anak ini kita ikutin. Tapi harus kita jelaskan karena kalau nggak jadi fitnah. Dipikir Umi ulang tahun ini kok Umi ngerayain. Umi nggak pernah ngerayain. Ulang tahun pernikahan juga kalau nggak diingetin juga nggak inget kok. Ya, jadi ya ini kesenangannya anak-anak aja, cari waktu untuk ngerjain orang Umi sama Buyanya gitu. Ya,
Jadi kami nggak pernah ngerayain. Tapi kalau ini nanti kedengeran bisa jadi fitnah. Dipikir kita mengadakan acara Masehi, padahal nggak pernah. Makanya kemarin banyak yang ngucapin Umi milad, sebenarnya kami ya wis. Jadi kami nggak pernah merayakan secara khusus gitu ya. Nggak pernah merayakan ulang tahun secara khusus. Kalau lahir kami malah di 29 Ramadan. Nah, suruh zakat dulu tuh. Suruh sempat zakat dulu sebelum lebaran. Kalau lahirnya di 9 Ramadan kan masih kebagian jatahnya zakat ya. Jadi begitu. Jadi kita banggakan, kita punya catatan anak-anak kita, ada yang lahir di Muharram, ada yang lahir di Rabiul Awal, ada yang lahir di bulan Dzulqa'dah, ada yang lahir di bulan Sya'ban. Catatannya ada dan itu kami sebutkan. Anak-anak kami rayakan semuanya adalah di bulan Hijriah. Maka ayolah kita buat. Ini sederhana, tapi tanda kita bangga dengan Islam dan itu tanda iman. Di saat sekarang banyak orang kok sudah mulai malu dengan atribut Islam, menganggap atribut Islam tuh sudah nggak keren, nggak gaya. Mulai sekarang pengen membuat perubahan, naudzubillah. Maka ayo kita bangkit, kita hidupkan syariat Islam di rumah tangga kita, di rumah kita, anak-anak kita banggakan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah, para sahabatnya. Nah ini adalah akan menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah, sahabatnya dan para salafun salih insyaallah. Baik, jadi kalau masalah perayaan ulang tahun emangnya boleh Mi? Boleh, asalkan tidak keluar dari koridor syariat. Syukuran kok, syukuran salahnya apa sih? Yang nggak boleh kalau perayaannya misalnya pakai tiup-tiupan lilin, laki perempuan bikin acara yang aneh-aneh, itu yang nggak diperkenankan. Tapi kalau acara ngundang teman-teman, ngundang orang makan, ngasih makan, senang-senang saja, ngobrol biasa, atau mungkin kalau ada tausiah, ada doa-doa bareng, apanya yang dilarang? Yang penting laki perempuan nggak ada kholwat, nggak ada gabung, nggak ada ikhtilat, nggak ada kholwat. Nah, itu kan terhormat. Jadi bukan suatu yang terlarang. Karena ketika Nabi pun ditanya, kenapa Nabi puasa hari Senin? Di antara alasannya beliau menyebutkan fihi wulidtu, pada hari itu aku dilahirkan. Sehingga ini menjadi satu landasan ya, artinya jadi perkenan rupanya dan bentuk syukurnya dengan puasa. Artinya untuk merayakan, untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat hari kelahiran bisa macam-macam. Bisa puasa boleh, bisa dengan sedekah boleh. Intinya dengan kebaikan-kebaikan, dengan harapan apa? Semoga dengan kebaikan yang dilakukan menjadi doa supaya anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi sebab umurnya semakin berkah. Karena semakin ulang tahun itu kan bukan nambah umur sebenarnya, itu kan ngurangin jatah. Yang jatahnya 70 tahun sekarang sudah 30, ya berarti sisa 40 kan gitu. Tapi kita pengen sisa umurnya berkah. Kalau sudah umur berkah, mungkin sisanya sedikit tapi ternyata lebih baik.